sobat, kali ini kita mau bahas dengan segala sesuatu yang sedang terjadi akhir-akhir ini ya. Dimana seperti yang terjadi di Timur Tengah, perang antara Israel dan Hamas ini yang semakin waktu semakin meluas. Dimana bila mana kita amat-amati perang yang terjadi antara Israel dan Hamas ini bisa menjadi pemicu akan terjadinya perang dunia ketiga yang berawal dari perang kecil menjadi perang yang besar, dan itu sudah ada faktor-faktornya. Di faktor kebencian itu sudah tertanam kebencian orang Palestina kepada Israel, dan begitu pula pihak Israel juga yang khawatir terhadap pihak Palestina. Perang yang terjadi akhir-akhir ini benar-benar bisa memicu perang dunia ketiga. Dan ini sesuai dengan nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Bukan hanya itu saja, Alkitab juga menerangkan sebelum terjadinya perang dunia ketiga, sebelum terjadinya perang Armageddon, akan terjadi goncangan yang sangat dahsyat di atas bumi. Akan terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Kalau secara manusiawi dan secara ilmuwan, goncangan yang sangat dahsyat itu seringkali kita sebut dengan gempa megatrust. Gempa megatrust atau goncangan yang sangat dahsyat. Sebelum terjadi perang dunia ketiga, sebelum meletusnya perang regional atau perang dunia ketiga, akan terjadi goncangan yang sangat besar yang dinamakan gempa megatrust. Dan ternyata dari penelitian, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sangat besar terjadinya gempa megatrust, goncangan megatrust itu, karena Indonesia terletak di belasan titik zona megatrust. Dimana akhir-akhir yang lalu mulai bulan Agustus banyak fenomena dinampakkan. Air tiba-tiba surut, ikan-ikan ke daratan, munculnya ikan warfish, ikan pertanda gempa besar dan tsunami besar. Banyak sekali muncul di perairan Indonesia. Dan banyaknya gempa-gempa kecil yang membuat aktifnya zona megatrust. Mulai dari bulan Agustus yang lalu, banyak sekali fenomena perubahan reaksi bumi yang sudah benar-benar nampak. Hanya saja gempa besarnya belum nyata. Ya. Itu baru permulaan, baru awal-awal untuk membuat gempa yang sangat besar. Itu adalah proses alam. Lalu akhir-akhir ini di bulan September banyak sekali terjadinya angin piton ya, taifun atau badai. Kita seringkali menyebutnya badai ya. Badai terjadi di mana-mana di berbagai belahan dunia. Seakan-akan air laut dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini juga merupakan suatu persiapan. Bila mana terjadi tsunami nanti, pasti tsunami-nya itu sangat besar. Ini adalah persiapan yang benar-benar matang, yang disiapkan secara matang dan benar-benar mumpuni, yang akan terjadi tepat pada waktunya. Dan gempa megatrust ini atau goncangan yang sangat dahsyat ini merupakan bencana yang terjadi tiba-tiba dan terjadi begitu saja. Tidak disangka-sangka, tidak diketahui, tiba-tiba terjadi. Waktu kita fokus kerja kok tiba-tiba terjadi. Kalau anak-anak lagi fokus belajar tiba-tiba terjadi gempa megatrust. Kita nggak ada yang tahu, karena bencana ini merupakan bencana yang tiba-tiba terjadi dan terjadi begitu saja. Dimana semua ini merupakan penggenapan Alkitab. Alkitab sudah mengatakan itu semua. Alkitab sudah berbicara itu semua.
Dan di mana saat-saat ini Yesus Kristus sudah benar-benar hadir di alam nyata. Yang pertama kali percaya dan pertama kali mengetahui semua itu adalah para pendeta. Para pendeta atau para romo, petinggi-petinggi pemuka agama Katolik dan agama Kristen. Itu yang paling pertama tahu dan paling pertama percaya. Karena mereka bisa meraga sukma, mereka bisa mencari keterangan-keterangan, dan dia bisa mencari banyak informasi. Jadi yang paling pertama kali percaya itu adalah pihak Kristen. Yang paling pertama kali percaya itu adalah para pendeta. Di mana kita manusia tidak bisa meraga sukma. Kita nggak tahu apa-apa. Yang kita tahu hanya dunia kita. Yang kita tahu ya kita fokus kerja, pulang, istirahat, besok kerja lagi. Hanya itu aja. Ya kalau sekolah ya kita sekolah, kuliah ya, pulang kuliah, istirahat atau kerja ya. Ya gitu-gitu aja. Tetapi mereka paranormal atau para pendeta, pinitua, mereka bisa meraga sukma. Mereka bisa mengetahui banyak hal yang tidak kita ketahui. Dan yang pertama kali percaya itu adalah para pendeta, karena mereka dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun mereka supaya informasi atau berita gembira tentang Yesus sampai kepada mereka. Dan mereka menjadi orang nomor 1 yang paling percaya. Dan mereka menjadi orang nomor 1 yang tahu terlebih dahulu. Dan saat-saat ini adalah proses-proses yang luar biasa. Saat ini di bulan Oktober ini kemunculan lintang kemukus atau seringkali kita sebut komet atau bintang berekor, yaitu komet Atlas yang akan melintasi Indonesia di akhir-akhir September lalu dan awal Oktober ini, disambung lagi dengan pertengahan Oktober nanti. Ini sebagai petunjuk alam atau sebagai pertanda alam. Bila mana segala sesuatu yang sudah digariskan oleh Sang Maha Kuasa tidak akan pernah bisa digagalkan, tidak akan pernah bisa berubah. Apapun yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan akan tetap terjadi tepat pada waktunya. Kita manusia mau berbuat apa saja percuma. Bahkan sekalipun iblis mau berbuat apa saja percuma. Yang namanya takdir Allah, takdir Tuhan tidak akan bisa dirubah lagi. Itulah garis kehidupan yang memang harus kita pahami. Kita hanyalah setitik debu yang mengikuti jalan hidup kita masing-masing. Maka dari itu, kita itu sebagai orang Kristen, kalau bisa kita kuatkan iman. Sadarilah, Yesus sudah hadir, Yesus sudah nyata, dan keselamatan itu akan tetap terjadi. Keselamatan itu akan dinyatakan tepat pada waktunya.